Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Gusti Kairunisa dengan NIM 2010400865. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang manajemen SDM. Baiklah, pengertian SDM atau pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM dalam konteks bisnis adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang sering disebut karyawan. SDM merupakan aset yang paling berharga dalam sebuah perusahaan. Tanpa manusia, maka sumber daya perusahaan tidak bisa mencapai laba atau menambah nilai sendiri. Selanjutnya, pengertian MSDM atau pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepas sumber daya manusia, serta rancangan sistem-sistem formal sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan individu, organisasi, atau masyarakat. Dalam pengertian MSDM memiliki definisi-definisi, yaitu Mondi dan Nu mendefinisikan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah human resource management adalah sebuah pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Lalu menurut Chu Shui mendefinisikan MSDM sebagai part of the process that helps the organization achieve its objective, yang artinya sebagian dari proses yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Lalu, tujuan MSDM itu sendiri adalah secara umum untuk mengoptimalkan kegunaan produktivitas semua pekerja dalam semua organisasi. Dalam konteks ini, produktivitas diartikan sebagai nisbah pengeluaran atau output sebuah perusahaan, barang dan jasa terhadap masuknya atau manusia, modal, bahan, dan energi. Sementara itu, tujuan khusus sebuah departemen sumber daya manusia adalah membantu para manajer lini atau manajer-manajer fungsional yang lain agar dapat mengelola para pekerja itu secara lebih efektif. Lalu, berdasarkan uraian di atas, bisa kita simpulkan bahwa tujuan manajemen SDM pada dasarnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, meningkatkan produktivitas, merendahkan tingkatan pemindahan pegawaian, dan merendahkan tingkatan absensi, meninggikan kepuasan pelayanan, merendahkan komplain dari pelanggan, dan meninggikan bisnis perusahaan. Selanjutnya, manfaat MSDM atau manfaat manajemen sumber daya manusia. Meningkatkan efisiensi dan efisiensi pendayagunaan SDM. Yang kedua, meningkatkan penghematan biaya. Yang ketiga, meningkatkan perilaku proaktif. Lalu, memastikan kebutuhan SDM yang kompeten, mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat, lalu meningkatkan koordinasi antar SDM, dan yang terakhir, menciptakan suasana kebersamaan. Lalu faktor yang mempengaruhi manajemen SDM. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan yang baik akan juga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang baik. Jadi, pendidikan sangat berperan penting untuk membuat kualitas sumber daya alam yang berkualitas dan juga memiliki daya saing. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan juga sangat berperan penting untuk membuat sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing, karena lingkungan akan berpengaruh terhadap karakteristik manusia. Jadi, keadaan lingkungan yang baik akan juga menghasilkan karakteristik manusia yang baik pula. Lalu yang selanjutnya, peran MSDM. Peran MSDM yang pertama adalah peran administrasi manajemen sumber daya manusia. Peran ini difokuskan pada pemrosesan dan penyimpanan data, meliputi penyimpanan database dan arsip pegawai, proses klaim keuntungan, kebijakan organisasi tentang program pemeliharaan dan kesejahteraan pegawai,
pengumpulan dokumen, dan sebagainya. Lalu yang kedua, peran organisasional manajemen. Peran ini bersifat pada teknis, meliputi pemrosesan lamaran pekerjaan, proses seleksi dan wawancara, kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, peluang bekerja dengan kondisi baik, pelatihan dan pengembangan program K3, dan sistem kompetensi, baik aktivitas yang harus dilakukan dan melibatkan koordinasi dengan para manajer dan supervisor di semua jenjang organisasi. Lalu yang terakhir, peran strategis manajemen SDM. Keunggulan kompetitif dari unsur sumber daya manusia merupakan kelebihan yang dimiliki oleh peran ini. Peran ini strategis menekankan bahwa orang-orang dalam organisasi merupakan sumber daya yang penting dan investasi organisasi yang besar. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi manajemen SDM. Fungsi manajemen SDM yang pertama ada perencanaan untuk kebutuhan SDM. Fungsi perencanaan kebutuhan SDM ini setidaknya biasanya meliputi dua kegiatan utama, yaitu yang pertama perancangan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan yang kedua analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam tahapan pengisian staffing ini terdapat dua kegiatan yang diperlukan, yaitu penarikan atau rekrutmen, dan yang kedua pemilihan atau seleksi para calon pelamar yang ingin memenuhi syarat. Lalu yang ketiga penilaian kerja. Penilaian kerja dalam penilaian kerja dilakukan dua kegiatan utama, yaitu penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja dan analisis dan pemberian motivasi perilaku pekerja. Lalu yang selanjutnya perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Yang kelima, mencapai efektivitas hubungan kerja. Lalu yang terakhir ada tantangan manajemen. Tantangan manajemen ada dua, yaitu yang bersifat eksternal ataupun internal. Yang eksternal meliputi lingkungan eksternal yang sering dihadapi manajemen sumber daya manusia mencakup perubahan teknologi, pengaturan pemerintah, faktor sosial dan budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra dan pesaing. Lalu yang tantangan internal biasanya diantaranya karena finansial, keuangan, servis, atau produksi, dan lain-lain.